24 September 2020 terhadap perkara perangkat desa, sengketa pemberhentian perangkat desa Nyala Budaya sudah diputus oleh PTUN Surabaya. Setelah melalui proses panjang persidangan, pembuktian dan keterangan-keterangan saksi, jawab di dalam persidangan, akhirnya saat ini sudah dilakukan putusan oleh majelis hakim yang amar putusannya adalah secara tegas PTUN Surabaya menolak eksepsi tergugat 1 dan eksepsi tergugat 2 intervensi. Tergugat 1 dalam hal ini adalah Bapak Kepala Desa Nyala Budaya, dan tergugat 2 intervensi ini adalah perangkat baru yang diangkat menggantikan rekan-rekan perangkat yang lama yang diangkat oleh Kepala Desa. Ini baik tergugat 1 maupun tergugat 2 semuanya sama-sama ditolak eksepsinya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang itu berarti keberatan-keberatan yang disampaikan oleh tergugat sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya ditolak oleh pengadilan. Kemudian isi putusan selanjutnya adalah mengabulkan gugatan kami seluruhnya. Jadi terhadap apa yang menjadi gugatan kami seluruhnya dikabulkan oleh pengadilan. Salah satunya adalah membatalkan SK pemberhentian terhadap teman-teman perangkat lama yang itu dilakukan oleh Kepala Desa, yakni tergugat 1 dalam perkara ini. Semua SK dari teman-teman perangkat yang lama itu dibatalkan oleh pengadilan. Pengadilan juga memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut SK yang sudah dikeluarkan. Selanjutnya agar mengembalikan para penggugat, yakni teman-teman perangkat lama ini, kepada posisi semula sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi terhadap putusan ini saya rasa tabir kebenaran sudah mulai dibuka. Siapa yang benar, siapa yang salah. Saya berharap dengan putusan ini bisa diterima oleh semua pihak, termasuk tergugat. Jika boleh saya menyarankan kepada tergugat, hendaknya mari legowo dan berlapang dada menerima putusan ini, karena bila tidak, dengan melakukan upaya-upaya hukum ke tingkat banding misalnya, atau bahkan sampai ke kasasi misalnya, ini juga akan kembali kepada dirinya jika hasilnya masih sama seperti putusan sekarang. Karena juga begini, putusan ini bukan tanpa resiko. Putusan ini jelas ada tindak pidananya. Putusan ini ada konsekuensi hukumnya. Ketika dari tergugat tetap masih merasa benar dan melakukan haknya dengan melakukan upaya hukum banding misalnya, kita pun kan juga tidak akan tinggal diam. Bahkan kami saat ini sedang mengkaji tentang penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, dan itu bila sudah matang kami akan melangkah. Dan itu ranahnya pidana ke pihak kepolisian, ancaman hukumannya pun juga jelas. Bisa mengarah terhadap pemberhentian nggak? Pasti arahnya ke pemberhentian. Kan pemberhentian ada salah satunya adalah meninggal dunia, mengundurkan diri, terjerat proses pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun, atau tertangkap dan ditahan, atau berhalangan tetap. Kalau sudah ditahan, dia masuk kategori berhalangan tetap. Jika dari pihak ini tetap berupaya belum menerima atas putusan ini, betul. Apa kira-kira pengawalan berikutnya? Selain ini sudah diputuskan, artinya perangkat yang sudah dipecat ini secara hukum sudah bisa seperti semula mestinya. Karena mereka tidak bisa menerima itu, apa pengawalannya akan? Jadi begini Pak, putusan ini jelas batal
dibatalkan SK-nya. Namanya dibatalkan, maka SK ini tidak berlaku sejak dibuatnya 3 April. Jadi dari sejak 3 April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus sampai September bulan sekarang ini teman-teman perangkat yang lama ini masih terbaca sebagai perangkat. Karena terbaca sebagai perangkat tentu memiliki hak-hak, di antaranya hak-hak honor, menerima honor dalam setiap bulannya. Hak-hak lainnya adalah hak-hak untuk melakukan sesuatu, penetapan-penetapan, musyawarah-musyawarah. Nah, jika ada penetapan-penetapan dari hasil musyawarah yang tidak dilakukan oleh teman-teman perangkat, dilakukan oleh pihak lain yang secara hukum dianggap tidak sah, kalau mengacu kepada putusan ini jelas cacat hukum dan itu akan kita persoalkan. Pasti itu. Tolong harus diperbaiki. Jika tidak, konsekuensi hukum berlaku. Boleh perdata, boleh pidana. Jadi, kalau saya boleh mengingatkan kepada tergugat, sesama manusia saling mengingatkan. Legowolah, lapang dadalah. Ini tabir kebenaran sudah terungkap. Tindakan tergugat melakukan pemberhentian kalau mengacu kepada putusan ini dinyatakan tidak benar. Karena tidak benar, kalau masih memaksa melanjutkan upaya hukum, nanti hasilnya sama seperti putusan sekarang, ini tambah ruwet buat tergugat. Itu sekedar untuk mengingatkan, tapi semua adalah haknya tergugat. Kalau tergugat tetap mau melakukan upaya hukum, monggo, karena kami sangat siap sekali dan persiapan kami cukup matang. Dan bukan hanya persiapan tentang perkara PT-UN ini yang kita persiapkan, juga langkah-langkah hukum lain juga sudah kami siapkan, termasuk pidananya ke pihak kepolisian. Terima kasih.